Kita sapa dulu Johanna ya Om Thomas ya, kita cut dulu sedikit, kita sapa dulu. Sis Johanna, dari mana? Dari belakang mau ke depan atau bagaimana nih asalnya? Shalom, selamat malam. Salam, selamat malam. Aku dari Islam. Ah, Aku ah. tadi siang baru minta formulir ketekumen. Oh ya, di sini ada saudaramu Jackson. Kalau itu nanti dia jelaskan sedikit nanti. Tapi kalau memang ada pertanyaan tentang iman silakan. Jackson juga nanti akan menjawab semua juga. Alang juga. Kalau ada hubungan dengan perkawinan, ada pakar perkawinan Alang di sini. Jadi aman. Aku punya suami. Aku punya suami. Suamiku terakhir dari Katolik. Oh, dia Katolik sekarang. Dia Katolik, aku Muslim. Dan engkau karena dia atau karena engkau sendiri yang minta katekumen ini? Karena diriku sendiri. Oke, karena- alasanmu kenapa kira-kira? Aku pernah berdoa menangis. Terus aku melihat cahaya. Cahayanya tuh hangat sekali. Itu bikin badanku gemeter. Hmm. Engkau dikelilingi cahaya seperti pengalamannya Paulus. Dulu engkau sering serang-serang ke Katolik, toh? Aku dari dulu memang suka dengan Katolik. Suka. Bukan karena suka dengan suamimu yang Katolik. Bukan. Dari sebelum kenal dia. Sudah suka. Jadi kerinduanmu yang kita namakan Kristen anonim ya. Sudah ada kerinduan di situ. Sudah lama. Sudah. Sekarang umurku baru 16 tahun. Aku kelahiran 2009. Oh, begitu. Iya. Tapi suamimu tinggal Suamiku sama-sama dengan engkau. Iya, kami baru nikah adat. Kalian nikah adatnya adat apa nih? Momere. Siapa yang orang mau mere nih? Suamiku. Dia ada di sampingmu. Dia sedang bekerja. Engkau tahu bahasa mau mere? Belum tahu. Nanti engkau kasih tahu dia, nanti saya omong. Itu kan orang. Oke? Iya, Bapak. Saya Iya. mau orang mau mere. Oke? Oke, Saya Bapak. pikir dia ada di samping, saya mau lapis pakai bahasa mau mere. Mau marah dia sedikit juga. Itu Bapak. Aku minta tolong sama Bapak tuh supaya dia tuh Bapak kasih nasihat supaya dia tuh tidak pakai barang-barang obat-obatan seperti itu. Nanti DM, nanti saya omong dengan dia. Oke. Nah, makanya saya pikir dia ada di samping, saya langsung mau omong nih. Aku Oke, Joanna. berubah. Jadi sekarang engkau mau tanya sesuatu. Iya, aku mau tanya sesuatu. Silakan. Nah, di dalam daftar formulir itu kan eh, dimintai nomor WA dari Bapak. Sedangkan Bapak aku tuh nggak setuju aku masuk Katolik. Itu harus gimana? Beritahu ke Pastor Proki. Oke? Nah, iya, itu terus Di bagian itu tidak usah diisi, tapi engkau langsung ngomong dengan Pastor Proki. masih banyak yang belum aku isi bawahnya. Karena itu nanti di bagian itu nggak usah diisi dulu. Nanti bagian itu nanti coba dialog dengan Pastor Proki. Oke? Iya, besok disuruh ke gerejanya lagi. Nah, dengan kesempatan itu untuk ketemu Romo atau katekis, saya anjurkan Romo lah, karena ini situasinya nanti membawa kalian, engkau katekumen dan semuanya itu ingin membawa perkawinan kan ke pernikahan Katolikan gitu ya. Iya, Oke. Tapi kelihatan bahwa engkau sudah tertarik dengan kekatolikan sebelum engkau bertemu dengan orang Momere itu ya, kayak orang itu. Kira-kira dasar ketertarikan itu apa? mungkin ketertarikannya dulu karena kalau dulu ketertarikan aku tuh sama Protestan. Cuman setelah aku mempelajarinya, Makanya engkau mulai dengan kata calom karena engkau mulai dari sana ya. iya, Aha. Makanya tadi ketika engkau bilang salam, saya bilang ini pasti ada pengaruh Protestan di sini. nah, iya, nah, dulu tuh sebelum Katolik aku mengenal Protestan dulu awalnya. Setelah aku ada yang aku baca, ini kurang apa ya? Maksudnya di hatinya masih ada yang ngeganjel. Akhirnya aku dalami Katolik sedikit-sedikit. Nah, di situ sudah mulai. Terus sampai akhirnya aku ketemu sama suamiku.
lewat live TikTok. Nah, di situ kami nikah. Terus suamiku tanya siapa yang mau pindah gitu. Aku bilang, kamu kan kepala keluarga, biar aku aja yang pindah. Sudah lama sama dia, ya sekitar 1 tahun, Romo. Ignatius Hence namanya. Oke, oke, iya, ya, Jona. Oke, oke. Terima kasih untuk kesaksian seperti itu. Tak seorang pun akan mengatakan kepada engkau jadi Katolik, oke? Masuk gereja Iya, Katolik. Kami hanya mewartakan, memberitakan yang benar itu seperti ini. Apa yang dikatakan oleh orang lain adalah opini, dan apa yang ada di tanganmu, di hatimu adalah sebuah keputusan. Dan berhargalah, jadilah berharga karena keputusan yang engkau ambil, oke? Iya Bapak, terima kasih Bapak. Nanti saya DM Bapak ya, saya minta nomor WA biar ngomong sama suami. biar tarik telinganya sedikit, oke? Iya biar itu Bapak. Saya ini istri ke-8 Bapak. Cuman dia belum pernah menikah gereja. Kalau sudah menikah gereja kan sudah nggak boleh lagi. Oh begitu. Aduh, ini agak sedikit komplikasi ini, Alang. Coba engkau atur dulu, Alang, di sini. Jackson, Alang dan kawan-kawan. Alang bisa buat intervista dulu, buat ini apa dulu? Saya yang ini saya serahkan sedikit ke Alang. Coba mungkin bisa bertanya satu dua hal. Istri ke-8 itu dia menikah secara apa itu? Tidak, artinya itu kan berzina kalau tidak pernah menikah secara gereja. Nikah dikatakan istri ke-8 itu menikah secara catatan sipil atau adat begitu. Kenapa Anda bilang dia sudah menikah ke-7 gitu? Tidak menikah gereja, ya biasa hanya kumpul-kumpul saja. Kumpul kebo, berarti itu tidak pernikahan ya. namanya. Menikah Itu namanya hanya sama perzinahan. aku. Ya, jangan bilang Anda bilang istri ke-8 itu salah. Itu salah itu, ya. Tapi kami juga Oke, nikah. itu aja Romo, penyelidikan saya Romo. Lanjut Romo. Tapi kami juga nikah agama Islam. Nah di sini nanti Oh, jelasin. jadi Bapak ini masuk Islam begitu. Itu paksaan dari bapakku. Karena aku anak tunggal, aku anak satu-satunya, dan aku kabur memilih suamiku itu. Aku kabur dari bapakku. Tapi bagaimana dengan istri-istri sebelumnya? Maksud saya begitu. Istri-istri sebelumnya udah nggak ada kabarnya lagi, aku juga nggak tahu. Jadi bukan istri yang sebelum-sebelumnya. Enggak, mereka nggak nikah, mereka hanya kumpul-kumpul saja. Kumpul pisah begitu. Iya, cuman anaknya ada 3. Aku juga bingung. Aku juga jujur bingung kalau jelasin part ini. Nanti engkau bawa dia ke pastor supaya pastor yang tanya, ya? Joanna. Iya, aku mau Itu dia penting. pengakuan dosa. Aku mau dia Ya. pengakuan dosa. Engkau bawa dia ke pastor supaya, mau yang pastor yang sejujurnya seperti apa. Joanna, ini kasusnya sedikit berbeda, oke? Iya. Berarti anu ya Romo, berarti suaminya kakak ini sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat berarti ya. Karena kan dalam 3 Islam kali setahu saya sudah ya berarti ya. 3 kali kalimat syahadat. 3 kali kalimat syahadat maksudnya? Kan 3 kan, asyhadu alla ilaha illallah kan 3 kali kan. Bukan, maksudnya 2 kalimat syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maksudnya bersaksi kalau Allah itu Tuhan dan Muhammad itu utusan, itu maksudnya 2 kalimat syahadat. Nah, itu dia. Oh. Karena kemarin Berarti itu. sudah Islam ya hitungannya ya suaminya kakak ya? Nah, iya. Oh. Cuman gini, kemarin itu aku sebenarnya nggak mau nikah Islam. Karena itu paksaan dari bapakku. Bapakku sampai jual sapinya 2 dan motor 2. Nyusul aku ke sini buat nikahin kami itu. Sebenarnya aku nggak mau. Aku mau nikah agama Katolik. Karena kalau nikah Islam ini
kita bisa cerai nikah, sedangkan di agama Katolik ketika sudah menikah gereja sudah nggak boleh nikah lagi kecuali pasangannya meninggal. Aku juga nggak mau. Aku dari dulu memang nggak mau Islam karena umurku aja belum nyampe bikin KTP. Yang ngikutin orang tua dulu mau gimana lagi? Oke, Joanna begini, engkau saya memahami motivasi hatimu dan semuanya. Tapi saya ingin bahwa nanti ketika kalian ngambil sebuah keputusan tanpa luka yang ada di dalam. Karena itu saya anjurkan semoga saya bisa omong dengan dia dan engkau bisa bawa dia, mendekatkan dia kepada pastor paroki setempat sebisanya, kepada pastor paroki atau pastor rekan di situ untuk mendampingi dia, mendengarkan dia yang sesungguhnya dan juga mau mendengarkan motivasi dasarnya berada dengan engkau dan mendukung engkau untuk katekumen dan semua itu juga harus dipahami dan dimengerti oleh pastor setempat. Oke, Johanna jangan lupa itu ya. Semoga nanti kita bisa membuat dia terbuka mata hatinya untuk Iya Romo. bisa bincang dan dialog dengan pastor setempat di mana engkau lagi akan mau buat katekumen. Oke? Iya Romo, aku bingungnya tuh dia tuh kecanduan obat-obatan sampai sarafnya tuh hampir kena dia itu. Kadang dia ngomong gak jelas, ini aku udah pusing. Aku cuman berdoa. Dia Rosario umurnya berapa Johanna, minta maaf? 33 tahun. 33 tahun. Oke, hampir dengan setengah umurmu ya. Iya, beda 16 tahun. Oke, nanti dia ngomong bahasa daerah ya. Dia bisa ngomong bahasa daerah semua. Dia bisa ngomong pakai bahasa itu. Kadang sama keluarganya ngomong pakai bahasa. Mau mere aku paling cuman au epai dikit-dikit. Ganupai, oke. Awe pai kau di mana? Ganupai bagaimana? Oke. Nanti dia lagi kerja ya sekarang. Dia lagi kerja, dia bawa mobil CPO di Palangkaraya. CPO itu apa CPO itu? Minyak sawit. Mungkin saya tidak mengerti. Saya bukan di Indonesia, jadi maaf. Saya CPO. Mobil-mobil Iya. fuso itu, Pater. Oh, Mobil fuso itu. Sejenis itu. Jadi engkau ada di sana, engkau di Palangkaraya minyak. juga. CPO itu mobil minyak sawit itu maksudnya. Tangki. Thank you. Yeah. Jenis truk lah. Suamiku tuh rumahnya deket tangga 1000 itu loh Romo. Namanya apa itu? Aduh, mau tangga 100 saya tidak kenal di sana Johanna. Jadi engkau jelaskan tangga 1000 mau 100 saya bingung nanti biar tidak saya jelas. Johanna ya di Palangkaraya. Oke ada Om Katekis di Palangkaraya juga. Katekis, engkau bisa dampingi sedikit kah? Mungkin tanya Johanna karena kalian sama-sama di Palangkaraya ya. Oh, rumah Betang. Rumah Oke. Betang. Oh ya, Johanna sekarang di Palangkaraya ya. Iya. Oh. Ini kita ke katekis nih. Yuk, katekis silakan. Selamat malam semuanya, teman-teman. Pada dasarnya saya selalu mengingat pengajaran-pengajaran pastor. Kadang-kadang Tuhan itu tuh menegur kita dengan cara yang ekstrim, tetapi di lain pihak juga dia menegur kita dengan cara yang sangat lembut. Dan ini sebenarnya bukan hanya kalian, tetapi ini juga kami alami. Bahkan saya alami sendiri sebagai seorang katekis atau pengajar guru agama Katolik di SMA Negeri 2 Palangkaraya. Kurang lebih sudah 23 tahun, mau 24 tahun menjadi katekis, dan itu perjuangan yang amat sulit. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, kadang-kadang waktu kita masih muda kita mencari yang namanya pengakuan dari orang lain. Jadi biasanya saya dulu itu tuh ikut-ikutan juga sama dengan kalian, tetapi ketika kita bergaul dengan orang yang salah, maka pasti bisa dipastikan kita juga akan salah memilih teman dan akhirnya kita akan terjerumus. Namun ketika kita menyadari itu semua, bisa kita merubahnya dengan cara menjadikan momen-momen dalam hidup itu tuh menjadi pengalaman yang hidup, yang baik itu tuh menjadi berkat atau sarana bagi orang lain.
Coba bayangkan, jikalau seandainya orang tua saya tidak keras dulu dengan menyuruh saya kuliah di sekolah fakultas ilmu kateketik, mungkin saya sudah menjadi penghuni penjara. Saya sudah menghuni penjara. Mungkin teman-teman bisa melihat ini. Ini adalah saya suka namanya olahraga jujutsu, karate namanya. Saya adalah atlet. Dan ini adalah nama saya tertera di sini. Jadi saya ngomong tidak bohong-bohong ini. Namun pernah saya gantung sabuk ini selama 23 tahun dan tidak mau sama sekali mengajar orang lain. Tetapi ketika saya ingat masa-masa saya masih muda dulu, saya belajar tentang ilmu bela diri, tetapi tujuannya adalah untuk menindas orang lain supaya orang lain bisa mengakui identitas saya dan bisa dihargai. Hampir saja kejadian-kejadian yang tidak mengenakan pernah terjadi ketika saya melihat teman yang ditangkap lalu tiba-tiba suatu malam itu terbakar dalam sel. Dari situlah menjadi titik balik dalam hidup, bahwa biasanya orang jahat itu tuh kalau tidak mau bertobat pasti mengalami nas dalam hidup, kan begitu. Namun demikian kita harus melihat dalam 2 Timotius bab 3 ayat 23 sampai dengan 26, seperti ajaran Romo Cafe pernah diajarkan kita di sini beberapa hari yang lalu, bahwa Allah itu memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk bertobat. Namun kadang-kadang juga Allah itu tuh menegur kita dengan keras. Ya, seperti dalam Wahyu bab 3 ayat 19. Siapa yang kukasihi ia kutegur dan kuhajar, sebab itu bersungguh-sungguhlah dan bertobatlah. Teman-teman terkasih, jadikanlah masa lalu itu sebagai pembelajaran yang berharga, dan jadikanlah pembelajaran yang berharga itu tuh menjadikan kita menjadi mawas diri untuk semakin lebih dekat dengan Tuhan. Bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara, menurut pemazmur hanya 60 sampai dengan 70 tahun, jikalau kuat 80 tahun, kan begitu. Berlalunya buru-buru lalu melayang lenyap. Bagi teman-teman yang sering bermasalah, jangan mencari kebahagiaan di tempat yang menurut Anda itu bisa menghilangkan kepenatan sesaat. Tetapi carilah kebahagiaan atau ciptakanlah kebahagiaan, pasti akan kamu dapatkan. Jangan mencari kebahagiaan di pub malam atau di alun-alun kota atau di warung remah-remah, tetapi carilah kebahagiaan atau ciptakanlah kebahagiaan dalam hidup, dalam keluarga, maka kamu akan mendapatkan kebahagiaan itu sendiri. Memang kadang-kadang teguran itu dari teman, dari sahabat, dari orang-orang yang kita kasihi, merasa kita tertekan. Tetapi ingat bahwa kebenaran itu harus memerdekakan. Jikalau ada masalah-masalah dalam hidup, jangan pikul sendiri. Datang di tempat yang benar. Tempat yang benar adalah gereja, dan di dalam gereja itu ada pelayannya. Mereka terlatih dan terdidik untuk memberikan solusi-solusi yang terbaik dalam hidup, untuk memecahkan masalah dalam kehidupan dan mengarahkan agar hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan di jalan yang benar. Itu saja dari saya. Dan untuk saudara-saudari kita Yohana, banyak sekali teman-teman saya dalam komunitas Soferdi di sini, Soferdia, dari Maumere. Biasanya kami ada pertemuan-pertemuan, dan rata-rata orang Flores, orang Maumere juga. Dan biasanya yang ada dalam komunitas itu biasanya adalah orang-orang yang bermasalah dulu, kemudian mereka ingin mengenal Kristus secara lebih mendalam lagi. Pertobatan itu dibutuhkan namanya prakarsa dari diri kita sendiri dulu. Ya, dibutuhkan prakarsa. Ada keinginan untuk bertobat, maka pasti Tuhan akan membuka jalan. Tetapi jangan berlama-lama. Ingat kata-kata saya tadi, jangan berlama-lama. Jikalau semakin lama, maka kita akan semakin terjerat dalam lingkaran setan itu. Itu dari saya, teman-teman. Tuhan memberkati. Mungkin saya mau bertanya dulu ya ke Kak Yohan.
tadi kan ada Anda bilang sempat sampai 7 wanita. Nah, dari 7 wanita itu berapa yang ada anaknya dari wanita itu? Pertama dan Pertama, kedua. pertama dan kedua. Iya, itu saja. Itu saja. Oke. Baik. Kalau itu kan mereka kumpul-kumpul, bukan artinya pernikahan. Tetapi itu harus ada Kartu juga keluarga. seperti yang katakan Romo, ya harus dilapor juga ke pastor paroki kan. Nah, artinya kan dia juga harus bertanggung jawab secara sipil. Secara sipil itu kemanusiaan itu harus bertanggung jawab terhadap istri, bukan terhadap istri, ya sudah wanita yang sudah diapainya lah, itu harus bertanggung jawab secara sipil. Nah, itu harus Anda pikirkan juga risikonya. Iya. Nah, baru yang kedua, tadi Anda sudah menikah di Islam ya tadi ya. Iya, sudah. Sampai sekarang kan Anda menikah secara Islam ya. Iya. Iya. Sekarang Anda mau pindah ke Katolik dengan Iya. cara katokumen tadi. Pasangan Anda ini masih melaksanakan Islamnya, sholatnya, ibadahnya, atau hanya Hanya pas nikah, seremonial aja yang kemarin? hanya pas nikah aja karena paksaan dari bapakku. Setelahnya sudah Iya. kami ke gereja. Kami Paskah, kami Jumat Agung, kami ke gereja, misa. Oh, begitu. Oke, lanjut Romo. Suami kakak menerima tubuh dan darah Kristus juga ketika Enggak, Oh enggak ya? enggak, Dia pasti enggak tahu. bisa. Mau married itu tahu. Dosa. Dia tidak akan terima. Flores tahu itu. Saya tambahkan sedikit, Pastor. Ditinjau dari segi pastoral, karena saya adalah 17 tahun saya tugas di pelosok, dan ini menjadi perhatian gereja, khususnya di Kalimantan. Saya tidak secara khusus di Kalimantan Tengah, enggak, tetapi di Kalimantan, khususnya yang di pelosok-pelosok. Kebiasaan-kebiasaan menikah muda dan kebiasaan-kebiasaan menikah adat itu adalah untuk membebaskan mereka dari tanggung jawab. Jikalau misalnya menikah secara adat itu kapan saja bisa boleh. Jadi ada semacam jenisnya itu kawin kontrak itu sejenis itu. Jikalau tidak cocok bisa lepas. Maka dalam gereja Katolik biasanya itu penyelidikan kanoni itu tuh tidak main-main. Anda harus jujur, dan jikalau Anda tidak jujur maka Anda tidak dilayani dalam proses pernikahan oleh paroki setempat. Ada satu semacam menurut saya ini tidak menyenangkan, karena saya pernah tugas sebagai katekis 17 tahun di pelosok. Jadi ada satu kesan-kesan menurut saya ini tidak menyenangkan. Katanya begini, dia bukan seorang wanita jikalau dia tidak bisa merebut suami orang, dan dia bukan seorang laki-laki jikalau tidak bisa merebut istri orang. Coba bayangkan. Mengerti maksud saya? Arahnya kemana? Nah, oleh sebab itu penting sekali bagi gereja saat ini, khususnya juga bagi orang-orang Katolik atau umat Katolik, konsentrasi itu pada pastoral keluarga. Kalau kami sebagai guru agama katekis hanya terbatas di sekolah, mungkin karena saya sudah tugas di kota sekarang kan jarang ke lingkungan lagi ya. Tidak seperti dulu saya harus membantu memimpin ibadah sabda dalam satu hari minggu itu tuh kadang-kadang 3 gereja kan, kadang-kadang dulu itu ya. Tetapi ini adalah menjadi perhatian serius bagi gereja bahwa begitu pentingnya pastoral keluarga saat ini, karena yang kita hadapi adalah mengenai kesetiaan dalam pernikahan. Maka hendaklah para kaum muda atau orang-orang yang ingin menikah hendaklah berkonsultasi dengan pastor paroki setempat sebelum melakukan apa yang dilakukan, keputusan-keputusan yang menurut hemat saya ini harus dipertimbangkan lebih jauh. Itu pastor, terima kasih. Oke teman-teman, jadi kita kembali kepada persoalan semuanya kembali beban hidup.
Joanna nanti jangan lupa dekati Pastor Proki atau DM, nanti saya coba ngomong karena itu saudara dari sama-sama Flores mau mere karena mama saya orang mau mere. Nanti jangan lupa pendampingan lebih lanjut oleh pastor setempat ya, Joanna ya. Di sini fokus sekarang adalah bagaimana bisa mendampingi dia untuk meninggalkan ketergantungannya seperti itu dengan obat terlarang dan lain sebagainya. Dan kedua adalah fokus di katekumenmu kalau engkau sudah diterima jadi katekumen, oke? Joanna, itu yang pertama yang harus dijalani. Walaupun kalian belum menikah, walaupun kalian masih katekumen, walaupun jangan tinggalkan ibadah-ibadah dalam pengertian kalau misa, kalau hari raya dan semuanya seperti yang kau sudah katakan bahwa pekan suci dan lain sebagainya. Mulai dengan cara seperti itu, walaupun tidak bisa komuni dan lain sebagainya. Minta Tuhan supaya kalian bisa komuni spiritual di dalam hatimu. Datanglah walaupun saya tidak layak, oke? Dalam pengertian ini. Oke teman-teman, kita sudah lagi 2 menit, jam 12, biasanya sampai jam 12 saja. Suatu hari, kembali ke beban hidup, bagaimana keluar dari sana. Suatu hari, ada di VT saya juga, sebuah apel bilang begini, Tuhan, jadikanlah saya bintang. Taruhlah saya di ujung pohon yang paling tinggi, supaya saya tinggi seperti apel, supaya saya tinggi seperti bintang, dan saya bisa menyinari. Dan Tuhan bilang, oke, saya akan menaruh engkau di ujung pohon yang paling tinggi. Peng, ditaruh di sana, tetapi tidak bercahaya. Dia bilang, saya apel, tetap jadi apel. Dia protes kepada Tuhan, Tuhan, engkau sudah taruh saya di sini, tapi saya tidak jadi bintang. Lalu Tuhan bilang begini, engkau keliru. Bukan karena engkau paling tinggi, maka engkau adalah bintang. Pencarianmu untuk menjadi bintang melupakan siapakah engkau yang sesungguhnya. Bintang itu ada di dalam dirimu. Apel protes ya Joanna. Apel protes. Tidak mungkin bintang ada di dalam diri saya. Kalau begitu belalah. Lalu apel itu membelah dirinya. Dan apa yang ada di dalam? Bintang. Ya, apa yang ada di dalam, Joanna? Kenapa engkau cari jauh? Mulailah bertanya ke dalam hatimu. Gue ini ada apa sih di dalam? Sinar itu harus, bintang itu harus bersinar. Mulai dari dalam hatimu. Jangan kau cari cahaya yang ada di luar. Jangan berjuang untuk menjadi binatang lagi bintang. Jangan sampai bintang menjadi binatang, oke? Tuhan seperti Tuhan bilang, kenapa engkau mencari di luar? Bintang itu ada di dalam dirimu. Lihat hatimu, di mana hatimu berada, di situ hartamu berharga. Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi. Robert, jangan lupa belah yang ada di dalam, maka kau akan menemukan bintang itu. Sebab tanpa yang ada di dalam, hidupmu tidak bersinar. Bintang itu harus mulai bersinar dari ada yang di dalam dirimu. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa Joanna. Jangan lupa, kalau saya tidak susah saya Selfie semuanya teman-teman. nanti saya tinggalkan nomor mungkin. Jackson, terima kasih Katekis, Lux, and Veritas, Thomas, Elang, dan semua yang pernah hadir tadi di room. Tuhan memberkati dan sampai jumpa. Terima kasih para moderator yang lain yang setia jaga di bawah. Jadilah bintang, tetapi lupa lihat tidak di dalam. Oke, semuanya terima kasih. Oh ya, ada 1 menit untuk statement terakhir atau tidak ada? Robert mungkin siapa? 1 menit atau kalau tidak kita tutup. Tidak ada rumah. Oke, terima kasih untuk semua. Sedikit. Sedikit Yo, saja. Jackson dan Elang. Oke, silakan. Kalau begitu saya makan bintangnya saya deh. Santo Ignatius pernah berkata, sebaiknya cinta dan kasih tidak hanya tinggal dalam perkataan, tetapi dibuahkan melalui tindakan dan perbuatan. Lalu Yesus menegaskan juga dalam Matius 5 ayat 16, berbuat baiklah agar kemudian mereka melihat cahaya daripadamu dan Bapamu di surga dimuliakan. Penting.
Alang. Iya Romo, seumur hidup saya Romo, baru kali ini aku melihat bintang ada di apel Romo. Romo, Romo. Selama ini nggak pernah terpikirkan bahwa kita belah apel itu ada bintang. Entah ini bintangnya beda Romo. Apelnya di Indonesia beda dengan apelnya di tempat Romo begitu. Nanti saya coba dulu. Saya belah. Semua apel sama. Saya beli apel nanti. Saya belah tengah. Ini saya terheran-heran. Seumur hidup saya nggak pernah. Belah tengah ya. Ya, belah tengah Romo. Baru kali ini saya tahu ada gambar bintang di apel Romo. Makanya saya bingung nih. Oke, terima kasih Romo. Yuk, mantap. Jangan belah samping, belah tengah ya. Oke, dah semuanya. Sampai jumpa.